Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulas sedikit mengenai materi ukuran letak data, tunggal, dan kelompok yang kemarin. Yang pertama ini ada kuartil. Kuartil itu membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Misal aku punya 8 kelereng, mau aku bagi jadi 4 bagian. Berarti kan ada 3 sekat kan itu. Ada sekat yang pertama untuk pemisah antara bagian 1 bagian 2, sekat kedua pemisah bagian 2 dan ketiga, dan sekat ketiga pemisah bagian ketiga dan keempat. Sekat-sekat inilah yang dinamakan dengan kuartil. Jadi pembaginya gitu. Ya, sekat pertama itu namanya kuartil 1 atau kuartil bawah. Sekat kedua itu kuartil 2 atau kuartil tengah. Dan sekat ketiganya itu adalah kuartil 3 atau kuartil atas. Nah, kuartil 2 ini tuh juga bisa disebut dengan medianya atau nilai tengahnya. Begitu. Lalu, untuk letak kuartil ke I dapat dirumuskan sebagai berikut. Letak kuartil ke I data tunggal itu dapat dicari dengan letak QI sama dengan I kali N ditambah 1 bagi 4. Jadi kuartil itu dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kuartil itu kan membagi data menjadi 4, makanya per 4. Nah, kalau misalnya data kelompok gimana? Data kelompok itu letak QI sama dengan I dikali N per 4. Nah, kalau di data tunggal itu kan ada plus satunya. Kalau di data kelompok itu tidak ada. Nah, itulah yang membedakan antara rumus data tunggal dan data kelompok. Begitu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut. Tabel ulangan matematika siswa kelas 10 adalah sebagai berikut. Tentukan nilai Q2 atau nilai tengahnya. Jawabnya, diketahui statistika data nilai ulangan matematika siswa kelas 10. Ditanya Q2-nya itu nilai tengahnya. Lalu penyelesaiannya, yang pertama itu kita mengurutkan data dulu. Tapi karena ini sudah tabel, pasti data sudah urut. Nah, ini kan di tabel ini kan ketambahan 1 baris tuh, yaitu tentang data kenya. Nah, ini tuh tentang letak datanya. Jadi, misal nilai 5 itu terletak di data berapa aja? Oh, 1, 2, dan 3, karena frekuensinya ada 3. Lalu nilai 6 itu dimulai dari data ke-4 sampai data ke-10. Lalu nomor nilai 7 itu data ke-11 sampai data ke-13 dan seterusnya. Lalu kita menentukan letak Q2. Letak QI itu sama dengan I N plus 1 per 4. Kalau letak Q2 berarti kita ganti I-nya dengan 2, N-nya dengan 25. Jadi 2 dikali 25 ditambah 1 per 4. Jadi letak Q2-nya itu sama dengan 52 per 4. Letak Q2-nya sama dengan 13. Artinya letak Q2 merupakan data ke-13, X13. Nah, ini 13 itu bukan merupakan nilai Q2-nya ya, ini baru letaknya. Nah, ini tahap ketiga ini baru menentukan nilai Q2-nya. Q2 itu data ke-13. Dari tabel di atas, data ke-13 itu adalah nilai 7. Berarti Q2-nya adalah 7. Jadi, nilai Q2 adalah 7. Lalu, ada lagi. Contohnya yang kedua itu menentukan nilai Q3 atau kuartil atasnya. Diketahui statistika data nilai ulangan matematika siswa kelas 10. Lalu ditanya itu adalah Q3 atau kuartil atas. Penyelesaiannya, pertama kita mengurutkan data dulu. Karena di dalam bentuk tabel, pastinya data sudah urut. Lalu yang kedua, kita menentukan letak kuartil ke-3-nya. Dengan rumus seperti tadi, letak Q3 sama dengan I kali N plus 1 per 4. Nah, Q3 sama dengan I-nya, kita ganti 3. 3 dikali 25 plus 1 per 4. Lalu, letak Q3 itu sama dengan 78 per 4. Jadi letak Q3-nya sama dengan 19,5. Jadi artinya letak Q3 itu berada
di data ke 19,5, yaitu di antara data ke 19 dan data ke 20. Begitu. Nah, dari tabel di atas, data ke 19 itu siapa? Data ke 19 adalah 8, dan data ke 20 itu juga dinilai 8. Jadi, ini kita menentukan nilai ketiganya bisa menggunakan interpolasi. Masih ingatkah kalian dengan interpolasi? Sering kita bahas kan di materi-materi yang kemarin. Nah, Ibu harap nanti kalian bisa cepat memahami interpolasi ya. Lalu kita tentukan nilai Q3 dengan interpolasi linear. Nah, berarti Q3 itu sama dengan X 19,5 gitu kan nanti. Kemudian Q3 sama dengan X19 ditambah 0,5 dikali X20 min X19. 0,5 ini didapat dari ini. Kan tadi kan ada 19,5 tuh datanya. Nah, 19,5 itu kan didapat dari 19 ditambah 0,5. Nah, 0,5 kita masukin ke interpolasinya. Begitu. Lalu nanti Q3 sama dengan tadi X19 kan dinilai 8. Berarti 8 ditambah 0,5 dikali 8 lagi dikurangi 8. Jadi nanti Q3 sama dengan 8 ditambah 0,5 dikali 8 kurangi 8 berapa? 0. Berarti Q3-nya sama dengan 8 ditambah 0. Berarti Q3 sama dengan 8. Kemudian dilanjutkan dengan contoh data kelompok. Tabel berat badan siswa kelas 10. Tentukan nilai Q1 dari tabel tersebut. Nah, diketahui harusnya statistika dulu ya teman-teman. Tabel data berat badan siswa kelas 10. Ditanya nilai Q1. Penyelesaiannya yang pertama kita urutkan dulu data. Karena dia sudah bentuknya tabel pasti sudah urut. Sehingga data sudah terurut dengan N-nya itu sama dengan 42 begitu. Lalu tahap kedua kita menentukan letak Q1-nya dengan rumus letak Q1 sama dengan I dikali N dibagi 4. Kenapa tidak ditambah 1? Karena ini merupakan data kelompok gitu. Jadi letak Q1 sama dengan I-nya kita ganti 1 dan N-nya kita ganti 42 sama dengan 1 dikali 42 per 4. Jadi letak Q1 sama dengan 42 per 4. Letak Q1 itu sama dengan 10,5. Jadi letak Q1 itu berada di data ke 10,5 atau X 10,5, di mana data ini terletak di antara data ke 10 dan data ke 11 pada interval kelas ketiga yaitu 60 sampai 64 gitu. Nah, kenapa bisa di interval kelas ketiga? Karena keterangannya kalau untuk kelas pertama itu data 1 sampai 4. Lalu kelas kedua itu 5 sampai 10. Lalu kelas ketiga itu 11 sampai 18. Lalu kelas keempat itu data ke 19 sampai 28, 29 sampai 36 dan data ke 37 sampai 42. Nah, data ke 10 dan ke 11 itu kan di antara 55 sampai 59 sampai 60 sampai 64. Maka dari itu kita pakai yang 60 sampai 64 supaya nanti bisa mencari frekuensi kumulatif sebelumnya begitu. Lalu kita menentukan nilai Q1-nya. Q1 itu dapat dirumuskan dengan QI sama dengan TB ditambah I dikali N per 4 dikurangi FK per F dikali P. Nah, rumus ini itu tuh seperti rumus median data kelompok. Bedanya ada di ini, di bagian I kali N per 4-nya. Kalau median itu N per 2 gitu. Nah, Q1 sama dengan TB ini adalah tepi bawah kelas kuartil. Kelas kuartil batas bawahnya kan 60. Berarti dikurangi 0,5 jadi 59,5. Habis itu nanti ditambah dengan I-nya tadi 1 dikali N-nya 42 per 4 min 10. FK-nya, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya. Berarti kan 10 dikali 5 per 8. 8 itu frekuensi kelas kuartilnya.
Sehingga setelah dihitung Q1 sama dengan 59,81. Jadi nilai Q1 adalah 59,81. Nah, sekarang kita lanjut ke desil. Kalau kuartil tadi membagi menjadi 4 bagian, kalau desil itu membagi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Jadi nanti desil itu ada berapa sekat kalau membagi 10 bagian? Ada 9 sekat nanti. Nah, sekat-sekat inilah yang dinamakan desilnya. Nah, makanya desil itu nanti cuma ngitung mungkin antara 1 sampai 9 gitu. Nggak mungkin lebih dari 9. Cara menentukannya gimana? Cara menentukan letak data ke I dari desil adalah dirumuskan sebagai berikut. Letak desil ke I data tunggal itu dapat dirumuskan dengan letak DI sama dengan I dikali N plus 1 per 10. Lalu kalau yang data kelompok itu letak DI-nya sama dengan I dikali N per 10. Nah, kenapa per 10? Karena kalau desil ini membagi bagian menjadi 10 bagian sama banyak gitu. Nah, kemudian untuk contohnya, tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 10, tentukan nilai D3-nya. Diketahui statistika data nilai ulangan matematika kelas 10 ditanyanya D3. Penyelesaiannya yang pertama kita mengurutkan data dulu. Data kan sudah urut dalam bentuk tabel. Lalu selanjutnya menentukan letak D3. Letak DI sama dengan I N plus 1 per 10. Nah, I-nya kita ganti dengan 3. Dan N-nya kita ganti dengan 25. Kenapa I-nya 3? Karena itu D3. Kalau dari rumus kan kalau DI, rumusnya juga I. Nah, kalau D3 berarti I-nya diganti 3. Sehingga jadinya letak D3 sama dengan 78 per 10. D3 sama dengan 7,8. Artinya letak D3 merupakan data ke 7,8, X 7,8, atau antara data ke 7 dan data ke 8. Jika letak desilnya itu dalam bentuk desimal, maka nilai, itu harusnya desil ya teman-teman. Desil data tunggal ditentukan dengan menggunakan interpolasi linier, begitu. Lalu D3 sama dengan X 7,8. D3 sama dengan X7 ditambah 0,8. Nah, 0,8 ini didapat dari mana? Didapat dari, kan 7,8 itu 7 ditambah 0,8. Nah, si desimal 0,8 ini itu kita masukin ke interpolasinya. Jadi dikali X8 dikurangi X7. Dari tabel data ke-7 itu adalah nilai 6. Berarti D3-nya nanti adalah 6 ditambah 0,8 dikali data ke-8 juga 6. 6 berarti 6 dikurangi 6. Sehingga D3 sama dengan 6 ditambah 0,8 dikali 0. 0,8 dikali 0 kan 0. Berarti D3 sama dengan 6 ditambah 0. Berarti D3 sama dengan 6. Jadi nilai D3 adalah 6. Lalu kemudian untuk data kelompoknya, tabel berat badan siswa kelas 10. Tentukan nilai D1 dari tabel tersebut. Jawab diketahui statistika tabel data berat badan siswa kelas 10. Ditanya nilai D1-nya. Mengurutkan data itu yang pertama kita lakukan. Data sudah terurut dengan N-nya sama dengan 42. Lalu kita menentukan letak D1 dengan DI sama dengan I kali N per 10. DI sama dengan 42 per 10. Letak DI-nya harusnya 4,2, bukan 4,5 ya. Artinya D1 merupakan data ke 4,2, yaitu antara data ke-4 dan data ke-5, yaitu pada interval kelas kedua, yaitu 55 sampai 59, begitu. Nah, lalu kita mencari nilai D1-nya dengan rumus DI sama dengan TB ditambah I kali N per 10 dikurangi FK per F dikali P, gitu. Jadi TB-nya itu merupakan tepi bawah dari kelas desilnya. Kelas desilnya kan tadi di kelas kedua, jadi tepi bawahnya adalah 54,5 ditambah I-nya itu 1 dikali N-nya 42 per 10 dikurangi FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Jadi adalah 4 per 6. 6 itu adalah frekuensi desilnya dikali 5 panjang kelasnya.
Habis itu DI itu sama dengan 54,5 ditambah 0,2 dikali 5 kan dia 1/6. Jadi D1 sama dengan 54,5 ditambah 0,167. D1 sama dengan 54,667. Jadi D1-nya adalah sekian. Dan selanjutnya adalah persentil. Persentil ini membagi data berurutan menjadi 100 bagian yang sama banyak. Misal nih, itu kan ada garis. Nah, garis itu tuh dibagi oleh garis-garis yang vertikal itu. Dibagi menjadi, kalau 100 bagian, berarti jadinya adalah 99 sekat kan. Nah, nanti nilai persentil paling tinggi adalah persentil 99. Begitu. Nah, untuk menentukan letaknya, dapat digunakan rumus untuk data tunggal, itu letak PI sama dengan I N plus 1/100. Kalau kelompok berarti I kali N per 100. Begitu.